Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Berikut anggota kelompok kami: Kevin Jonathan Wijaya, Kendrick Chandra, Melati Sukma, Farel Reiner Nathanael Giovanno, Juventus Marco Victorio Handoyo, Anita Haryodi, Bernadetta Felicia Astrid, William Christian Santoso, Valentinus Edward Hutomo, dan Yohanes Benedict Adlian. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Nah, kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar. Karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yang terakhir, toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Kami juga sudah melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya sudah. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Mayoritas masyarakat Indonesia itu Muslim. Jadi yang terlihat ya sudah diterapkan. Karena yang minoritas pasti selalu kalah. Kalau sudah diterapkan atau tidak, saya rasa sudah ya. Karena sebagian besar masyarakat kita menurut saya adalah masyarakat yang beriman. Beriman dengan caranya. Mungkin yang menurut saya agak sedikit berbeda, mungkin cara menghayati ketuhanan itu. Jadi ada yang penghayatannya itu begitu keras, ya, sangat ekstrim. Saya yakin setiap agama punya kelompok-kelompok yang sangat ekstrim dalam menghayati ketuhanan itu. Tapi juga ada yang sangat moderat, sangat bebas. Tapi saya meyakini hampir semua masyarakat Indonesia sebetulnya, kalau tadi pemahaman saya bahwa pada dasarnya manusia menghormati Tuhannya, saya yakin setiap masyarakat Indonesia itu punya keyakinan pada Tuhan itu. Apapun agamanya ya, dan bagaimanapun cara penghayatannya. Jadi kita harus menghormati setiap agama yang dipeluk oleh masing-masing orang dan tidak memaksakan kepercayaan yang kepada orang lain. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia diakui ada 6 agama atau 6 keyakinan. Dan tidak semua punya satu Tuhan.
Jadi ya adaptasi atau saling menghargai aja kemungkinan itu. Kalau untuk memegang agama masing-masing tetap kerusuhan yang terjadi. Pemahaman saya sebagai seorang imam adalah gini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu dasar di mana bangsa itu sebetulnya mengharapkan semua orang yang berlindung sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai satu sikap dasar. Sikap dasarnya apa? Takwa, berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, hormat, artinya adalah mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Orang yang punya keyakinan kepada Tuhan pasti hatinya baik. Orang yang mempunyai iman kepada Tuhan, hatinya itu baik. Seharusnya agama tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadinya disintegrasi, karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah yang sering kali terjadi di Indonesia. Misal perbedaan agama itu sangat riskan karena semuanya masalah apapun di Indonesia pasti dibenturkan ke agama, apalagi ormas. Dan kemungkinan besar yang minoritas selalu ditinggi. Jadi ancamannya adalah ketika agama itu dijadikan kendaraan untuk apa ya, saya membahasakannya menguntungkan kelompok tertentu. Ketika menggunakan agama sebagai kendaraan politik ini menurut saya sudah menjadi ancaman. Jadi ketika agama sudah masuk sangat dalam terhadap politik akan menentukan arah politik. Bagi saya itu sudah menjadi berbahaya. Apalagi urusan agama dengan urusan bernegara menurut saya ada sesuatu yang ya mungkin bisa berjalan bersama tetapi tidak tanpa harus sama. Dia beragama saja, berpolitik. Nah, yang saat ini terjadi kan di Indonesia banyak kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai kekuatan untuk meraih massa. Dan itu ditunjukkan sebetulnya bukan anunya, menurut saya bukan agamanya, bukan ajarannya. Karena ajarannya saya meyakini semua agama ajarannya baik. Tetapi caranya ini, cara menggunakan masanya, jadi menarik masanya supaya semakin semakin banyak untuk mengikuti, itu menjadi berbahaya. Apalagi kalau misalnya cara penghayatannya sangat radikal. Radikalisme memang ada, tetapi kalau di Indonesia nggak bisa diterapkan. Jadi kalau misalnya di negara-negara yang berdasarkan agama, mungkin radikalisme bisa jalan. Tetapi di Indonesia kan dasarnya bukan agama, dasarnya adalah ketuhanan. Dan ketuhanan itu lebih dari sekedar agama. Ketuhanan itu menyangkut relasi saya dengan Tuhan. Nggak bisa radikalisme diterapkan di negara Indonesia. Apalagi dengan adanya 6 agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, jelas itu tidak akan mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Maka bahayanya ketika agama menjadi kendaraan politik, itulah yang sebetulnya membahayakan stabilitas Pancasila. Jadi agama digunakan sekelompok orang untuk meraih kepentingan politik. Memberikan layanan dan kebijakan agama yang adil. Sebetulnya saling menghargai itu sudah mewakili semuanya. Karena ini menurut saya sendiri ya, saya pasti membela agama saya dan orang lain pasti membela agama lain. Kalau di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu. Cukup di situ mungkin menjadi peredam masalah untuk
saling memenangkan agama atau keyakinan. Pemerintah harus adil dalam hal memberikan hak kepada setiap orang untuk itu melaksanakan ibadahnya. Lalu yang kedua yang dilakukan pemerintah adalah ini, toleransi itu. Saya membahasakannya gini, kalau kamu bertamu ke tempat saya, lalu saya beri minum, atau kamu saya bolehkan masuk, itu sudah seharusnya. Itu ya wis wajar. Tapi kalau kamu ke tempat saya ajak masuk ke lihat taman yang ada di dalam rumah, mungkin juga saya ajak masuk ke ruang-ruang kerja saya, gitu ya, ke dalam tempat-tempat yang menurut saya itu sebetulnya tidak untuk publik. Nah, itulah toleransi. Menurut saya kita harus mentoleransi setiap perbedaan yang ada. Jika toleransi sudah ditetapkan, maka kemungkinan untuk terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama sudah tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Saling menghargai, menghargai dan tidak bisa untuk mementingkan agama masing-masing, itu langsung didukung oleh adin tadi. Yang artinya agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi tidak bisa untuk saya ini mencampuri agama dengan atau mencampuri agama orang lain atau mencari kejelekan atau kebaikan agama, karena setiap orang punya keyakinan masing-masing dan itu pasti persen jadinya berbeda-beda walaupun satu agama. Kalau dalam ajaran Katolik sikapnya satu sih, kasih, artinya memandang manusia itu kembali ke yang pertama. Manusia itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Artinya setiap manusia itu luhur dari dirinya baik, setiap manusia itu punya tujuan yang mulia, mencari Tuhan. Maka ya sebagai orang Katolik, ya apapun itu ya kamu harus menunjukkan dengan sikap kasih. Toleransi itu ditunjukkan pertama-tama dengan sikap